Kami datang bukan hanya untuk belajar, tapi untuk mendengar, menyatu, dan melayani. Inilah kisah KKN kami. Halo, kami dari Posko 1. Kami dari Posko 2. Kami dari Posko 3. yang berlokasi di Setia Brahma Wihara, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Tugas di Desa Batok, Kampung Barengkok, di TITD Maiti Karuna Samkau Bio Barengkok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kampung Simpak, Desa Jagabaya, di tepatnya di Wihara Dharma Mulia Simpak. Apa arti tema KKN 2025? Jadi tema KKN kita di tahun 2025 ini adalah mantul. Itu artinya mengabdi, aktif, nyata, toleransi, unggul, dan loyal. Dan kemudian untuk terkait apakah program ini sukses sesuai dengan tema ini, ya semua berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan tema tersebut. Apa sih harapan dan bayanganmu tentang KKN? Harapan dari saya semoga apa yang sudah kita pelajari selama ini di kampus dapat kita praktekkan untuk membantu warga di sana. Berharap ilmu yang kami pelajari itu bisa diaplikasikan secara nyata di masyarakat. Yang kami harapkan ketika berada di lapangan adalah bagaimana kami bisa bekerja sama dengan umat dan juga bagaimana kami bisa bersinergi untuk membangun hal-hal yang perlu diperlukan di sana. Kami berharap juga semua ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari kampus Institut Nalanda ini semoga bisa menjadi bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Desa Simpak ini. Oke, harapan utama saya tentunya supaya KKN yang kami jalankan itu ya berjalan lancar dan berkontribusi nyata di masyarakat. Selain itu, kami juga ingin ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan di sini itu berguna untuk masyarakat setempat di sana, membawakan perubahan yang cukup bagus bagi masyarakat di sana. Kalau awal sebelum berangkat ya ketakutan kami ya tidak bisa berbaur dengan masyarakat gitu. Terus program tidak berjalan dengan lancar. Saya membayangkan KKN ini sulit sekali dan menakutkan karena di mana kita terjun kepada masyarakat dan mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari di kampus Institut Nalanda kepada masyarakat. Kalau bayangan saya untuk KKN ini takutnya nggak diterima oleh warga sana dan juga takutnya apa yang kita sampaikan itu kayak beda ya sama yang mereka pikirkan gitu. Apa makna KKN dan pengalaman unik saat berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat? Makna KKN bagi saya itu adalah sebuah kesempatan di mana kita dapat mempraktekkan ilmu yang kita pelajari selama kuliah. Itu kita dapat praktekkan ke masyarakat, apakah ilmu kita dapat dimanfaatkan di masyarakat. Makna KKN adalah momen di mana kita sebagai mahasiswa itu bisa tahu kalau ilmu yang kita pelajari selama ini tuh bisa loh dipraktekkan di dunia nyata. Bener-beneran kita praktekkan ketika kita terjun di masyarakat ketika lulus nanti. Kalau makna KKN buat saya adalah dimana saya bisa belajar terkait perbedaan, tradisi, terus bagaimana kita bisa saling mengenal satu sama lain untuk kemudian kita ya bisa dalam keperbedaan itu bisa menciptakan keharmonisan gitu, menghargai perbedaan baik pendapat, tradisi ataupun kepercayaan. Jujur awalnya itu canggung ya, karena kan tiba-tiba datang ada orang tiba-tiba ada disuguhin teh, terus ditanya perlu apa, kayak kan awalnya kan niatnya buat ngabdi kan, tapi ke masyarakatnya malah kayak yang ngabdi ke kita gitu. Jadi jujur awalnya canggung gitu, tapi lama-kelamaan semakin akrab dengan warga di sana, kami juga semakin nyaman dan senang sih bisa berkesempatan KKN di Simpak. Pertama datang tentu takut mereka tidak bisa menerima kami, tapi ternyata mereka antusias saat kedatangan kami dan mereka juga baik pada kami. Ketika kita makan bersama, Makan bersama. seminggu itu bisa 3 kali kita makan bersama dengan masyarakat. Kita buat lewatan bareng, makan bareng, itu sudah seperti keluarga sendiri. Bahkan orang Simpak pun menganggap kita sebagai anak sendiri. Di mana di jam 12 malam setelah kami melakukan rapatnya lumayan lama. Setelah itu kami beristirahat. 2 teman saya, Hardi dan
Mas Tri sudah tertidur lelap. Setelah saya masuk, saya bermain HP sebentar. Nah, saya mendengar suara gerasak-gerusuk dari atas, dan selang berapa detik itu ternyata plafon itu jatuh menimpa kami. Jadi itu pengalaman yang luar biasa menurut saya ketika kita ditimpa plafon. Kalau di sana pengalaman yang saya rasakan waktu pertama kali kita diajak nandur ya. Karena jujur kita belum pernah ada yang nandur sama sekali. Jadi pas waktu itu pertama nandur mungkin karena pertama kali ikut jadi nggak ada yang rapi. Dan di sana pun sampai ada yang bilang Siti ini kayaknya nggak pernah terjun ya ke sawah, karena setiap kali dia nyemplungin kaki ke sawah, kakinya tuh kayak nempel, kayak ada lemnya, jadi susah ngangkat kaki dari sawah. Sebenarnya di sana itu lebih lucunya ngetain Siti. Ketika melaksanakan senam, di mana kami mempraktekkan beberapa gerakan, kami tertawa bareng sambil melakukan gerakan. Nah, itu yang sangat happy bagi saya karena tertawa bersama dan semangat ada. Iya, ada. Gerakan ini menggoyangkan bahu. Penguin. Nah, di mana seperti penguin. Begitu. Apa kesan dan pesan selama KKN? Saya awalnya canggung, juga takut karena saya pernah lihat pengalaman-pengalaman orang lain di media sosial, itu ternyata KKN itu banyak masalahnya, sama teman, sama masyarakat, juga sama dosen. Tapi ternyata setelah dilaluin tidak semenakutkan cerita-cerita orang gitu. Dan juga di sana sebetulnya orangnya baik-baik gitu. Contohnya ketika saya cuci baju ya, itu ketika cuci baju itu sebagai orang di sana sebetulnya tidak boleh lengah gitu. Karena kalau lengah itu nanti biasanya pas sudah kering sudah dilipati sama masyarakat di sana. Jadi seperti anak sendiri di sana. Bangun tidur pun juga sudah disuguhin. Kadang dikasih pisang goreng, dikasih ubi goreng, nasi goreng. Jadi sebetulnya hidup di Simpak itu enak gitu. KKN juga tidak semenakutkan itu gitu. Jadi pesan saya sebetulnya saya banyak berterima kasih oleh masyarakat Simpak, masyarakat Ciresek dan juga Sadangan yang sudah menerima kami untuk KKN di sana. Kita benar-benar dianggap seperti anak sendiri oleh masyarakat semuanya. Rasa senangnya masyarakat terhadap kita itu setara dengan orang tua ke anaknya ya. Dan pesan saya tentunya ya, pesan saya untuk warga Simpak tidak hanya orang tua, tetapi kepada remaja-remaja yang selalu menemani kita setiap malam, sore, siang itu, mereka benar-benar mau menemani kita gitu. Di waktu-waktu senggang mereka ke wihara, ngobrol dengan kita. Pesan buat mereka sebetulnya sih untuk ya remaja ya, kalian keren, kalian hebat. Kami dari Posko 1 KKN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Nalanda Foundation yang sudah membantu kita dan para donatur yang sudah menyongkok kita. Tanpa bantuan dari mereka semua, KKN kita tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi kami dari Posko 1 mengucapkan terima kasih Roti Hatu Budaya, dan terakhir semboyan dari kami Posko 1. KKN Posko 1 Nalanda mantul. Saya selama berada di Barengkok sangat senang, bahagia bisa mengenal warga-warga Barengkok, terus diajak menanam padi oleh warga sana. Pesannya tetap semangat, terus jangan lupakan kita yang pernah KKN di sana. Teruntuk muda-mudinya terus semangat untuk membina SMB yang sudah dilaksanakan di sana, meskipun pengajarnya terbatas, fasilitasnya terbatas, tetap semangat. Nah, yang paling saya sukai di sana adalah anak-anaknya sangat aktif ya, karena sebelum kami bangun tidur itu jam 6 mereka sudah pada datang. Nah, mereka sudah menyambut antusias kami sebagai mahasiswa KKN di sana. Pagi-pagi mereka sudah gedor-gedor pintu, anak-anaknya membangunkan kami. Nah, jadi yang paling berkesan juga bagi saya adalah warga di sana sangat berantusias bahwa kami KKN di sana tidak hanya sebagai warga asing atau mahasiswa asing, melainkan seperti disambut seperti keluarga. Kita sering diajak kemana-mana, ke rumah warga, diajak berkebun,
diajak makan-makan bareng. Sering sekali diajak mau nginep ke rumah-rumah warga karena seperti dianggap seperti keluarga. Itulah yang saya sangat berkesan bagi saya. Nah, pesan saya untuk warga Barengkok, semoga keaktifan itu selalu ada lah bagi sana, kebersamaannya selalu sampai sekarang, sampai nanti meskipun kami sudah jauh, semoga kami bisa balik lagi, terus bekerja sama dengan baik lagi. Yaitu pesannya lagi buat muda-mudi di sana, selalu semangat buat mengajar SMB, semangat kewihara, semangat mengembangkan Dharma di sana, dan juga jangan lupakan kami meskipun kami sudah jauh. Semoga kita nanti bertemu lagi sama teman-teman dan warga di sana. Saya sangat salut karena kebersamaannya sangat erat di sana. Ketika saya melihat warga Barengkok adalah keramahan mereka. Awal-awal saya untuk KKN adalah overthinking saya adalah saya tidak bisa berbaur atau tidak bisa diterima di sana. Tapi ketika masuk ke dalam masyarakat, saya ternyata sangat antusias, welcome banget dengan kita, dari yang muda sampai yang tua tuh menerima dengan baik, dan saya berterima kasih untuk penerimaan mereka terhadap mahasiswa KKN. Dan untuk pesannya adalah semoga masyarakat Barengkok semakin maju baik di dalam spiritual maupun dalam perekonomian, dan semoga dalam pendidikan di sana nanti kedepannya banyak anak-anak yang lebih berminat untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke yang lebih tinggi lagi, supaya dalam perekonomian, dalam hal spiritual di sana lebih maju. Kami bisa diterima oleh masyarakat di sana dan dianggap sebagai anak sendiri. Itu menurut saya kesan yang sangat luar biasa, bahwa kami adalah orang asing di sana, tapi saat kami di sana kami dianggap seperti anak sendiri. Itu adalah kesan yang sangat bermakna bagi saya. Terus pesannya, semoga teman-teman di sana, masyarakat di sana, keaktifan kewihara tetap dijaga, semangatnya dalam memajukan Buddha Dhamma tetap dijaga, dan juga mungkin untuk ke depan semoga banyak dari teman-teman yang sudah lulus SMA dan yang putus sekolah ingin melanjutkan sekolah jenjang pendidikan agar bisa bermanfaat baik bagi masyarakat Barengkok maupun semua masyarakat. Sangat-sangat senang karena apa yang saya dapatkan di sana tidak hanya sekedar pengalaman, tapi juga bagaimana rasa disayangi oleh keluarga, karena kami di sana seperti dianggap keluarga sendiri oleh mereka. Jadi itu sangat-sangat bermakna bagi saya. Kemudian untuk pesan saya berharap semoga mereka di sana tetap kompak, tetap harmonis, dan selalu mengembangkan apa yang namanya cinta kasih, sehingga menerima orang-orang baru seperti kami di kemudian hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Desa Sodong, khususnya di Setia Brahma Wihara, di mana kami diterima secara terbuka, di mana kami berbaur kepada masyarakat di sana secara keseluruhan, di mana kami melakukan berbagai program bersama umat, dan itu sangat antusias sekali kepada kita yang melakukan KKN. Pesan saya kepada umat di sana, ya tetap semangat, tetap kompak, melakukan kegiatan yang harusnya dilakukan di Setia Brahma Wihara maupun di umat sekitarnya. Tetap kompak dan semangat. Kesan saya selama KKN di sana adalah ketika kita berkumpul bersama, di setiap kegiatan kita makan bersama, itu ada rasa kekeluargaan. Walaupun kami dari komunitas luar, tapi sangat diterima di sana, rasa kekeluargaannya sangat hangat. Pesan saya, semoga perpisahan kemarin bukan akhir dari segalanya, tapi rasa kekeluargaan kita akan terus berlanjut. Dan untuk muda-mudinya, ingat semboyan kita yaitu adalah serempak, semangat dan kompak. Dan pesan terakhir dari kita semua adalah kami menunggu kedatangan muda-mudi di sana di Nalanda. Semoga semuanya akan datang di sini. Kami sangat menyambut kalian semua. KKN kami sudah berakhir dan berjalan dengan lancar. Untuk itu kami ingin mengucapkan kepada institut,
kepada yayasan dan para donatur yang telah mendukung kami dalam pelaksanaan program KKN ini sehingga berjalan dengan lancar sampai akhir. Terutama kami juga mengucapkan kepada umat atau masyarakat Desa Sodong, utamanya di setiap Dharma Wihara, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menerima kami dengan tangan terbuka. Dan satu pesan kami, jangan lupakan kami, kapanpun kalian rindu atau kami rindu, kami akan berkunjung ke tempat kalian dan kalian mungkin akan berkunjung ke tempat kami. Terima kasih. KKN bukan sekedar pengabdian, tapi proses bertumbuh dalam cinta kasih bersama masyarakat. Terima kasih telah menjadi cahaya dan inspirasi di tengah kehidupan sehari-hari. Siap-siap, KKN selanjutnya akan hadir di kota baru. Penasaran di mana? Terus ikuti perjalanan kami ya! Silakan like, komen, subscribe dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.